Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Halida Zian dengan NIM 193141065. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari pekerjaan saya, yaitu media pembelajaran untuk menyelesaikan tugas Kinemaster. Silahkan ditonton. Nah, kali ini saya akan membahas materi IPA, Ilmu Pengetahuan Alam, kelas 4 Sekolah Dasar, tema 4 dengan judul Berbagai Pekerjaan. Saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu memahami pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungan. Yang kedua, dampak pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkontrol. Mari kita simak ulasannya sebagai berikut. Nah, mari kita ulas tentang upaya menjaga keseimbangan alam dan pelestarian sumber daya alam. Indonesia adalah negara kepulauan dengan sumber daya alam yang melimpah. Sumber daya alam dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sumber daya alam yang dimanfaatkan secara berlebihan dapat mengganggu keseimbangan alam loh. Contohnya, kerusakan hutan akibat penebangan liar itu akan membuat banjir, tanah longsor, dan berbagai bencana alam lainnya. Hal ini mengakibatkan kepunahan satwa dan tumbuhan. Berbagai jenis satwa kehilangan tempat mencari makan hingga satuan mencari mereka ke pemukiman warga. Jadi hewan-hewan itu akan mencari makanan jika rumahnya akan dibongkar atau ditebang. Hewan-hewan akan pindah ke pemukiman warga yang akan mengakibatkan warga itu sendiri ketakutan. Dan kerusakan hutan juga dapat mendatangkan bencana alam bagi manusia seperti banjir, tanah longsor, kekeringan. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya untuk menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam. Nah, pelestarian sumber daya alam harus dilakukan bersama-sama masyarakat atau di lingkungan rumah. Nah, di lingkungan sekitar ini untuk menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam yang dapat dilakukan di lingkungan rumah sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu menghemat penggunaan air. Misalnya kalau kita di lingkungan rumah itu kita mematikan keran setelah tidak digunakan. Ketika kita mandi, karena kita udah selesai mandi, maka ditutup kerannya. Jadi tidak boleh terbuang sia-sia airnya. Yang kedua, menghemat penggunaan listrik. Misalnya memadamkan lampu kamar sebelum tidur. Jadi kita ketika tidur lebih baik lampunya dimatikan ya, karena menurut kesehatan itu baik dan tidak memboroskan lampu listrik ya. Yang ketiga itu menghemat penggunaan bahan bakar. Misalnya mengendarai sepeda saat pergi ke tempat yang tidak jauh. Ketika kita akan misal pergi ke taman, nah lebih baik kita memakai sepeda karena sambil jalan-jalan mungkin dan tidak membuang-buang bahan bakar karena bahan bakar diambil juga tidak mudah gitu. Keempat yaitu menghemat kertas dan mendaur ulang kertas bekas. Kita bisa menghemat kertas dengan cara kita menulis seperlunya. Kita tidak membuang-buang kertas yang semisal kita menulis cuma sedikit, tapi kita langsung menyobeknya dan itu menurut saya lebih kayak boros sekali. Yang kelima, mengurangi penggunaan kantong plastik. Misalnya kita membawa keranjang saat berbelanja di pasar atau supermarket. Sekarang penggunaan plastik itu lebih dikurangi karena plastik itu tidak bisa diuraikan ya teman-teman. Yang keenam, mengurangi produksi sampah. Misalnya membeli produk deterjen berukuran besar daripada berukuran kecil-kecil untuk kebutuhan 1 bulan. Nah, kita menggunakan seperti saya contohnya. Saya membeli deterjen langsung besar itu karena menghemat dan saya tidak membeli tempatnya lagi. Yang ketujuh, memisahkan sampah sebelum dibuang di tempat sampah. Sampah dipisahkan menjadi sampah organik dan anorganik. Dan sampah P3 yaitu bahan berbahaya dan beracun. Kita memisahkan itu untuk mempermudah peruraian sampah yang organik dan organik. Yang kedelapan, menggunakan bahan kimia di rumah tangga seperlunya saja. Nah, seperti gambar-gambar di samping ya anak-anak, matikan TV jika tidak ditonton. Kita mematikan TV ketika kita tertidur, lebih baik sebelum tidur itu kita mematikan TV dulu. Nah, itu ada matikan lampu di siang hari karena hidupin lampu di siang hari itu boros karena udah ada matahari. Nah, itu tuh ada keran yang harusnya ditutup karena sudah penuh airnya.
Nah, untuk yang selanjutnya yaitu upaya yang dilakukan di lingkungan masyarakat. Yang pertama yaitu melakukan penghijauan di lingkungan sekitar. Tanaman penghijauan berguna untuk menyerap panas akibat pemanasan global, mengurangi polusi udara, menghasilkan oksigen, dan memperindah lingkungan sekitar. Nah, di sini kita menanam lebih banyak pohon-pohon kecil untuk nantinya bisa menyerap tanah, menyerap air ketika banjir. Jadi tidak akan banjir bersurut-surut. Jadi banjirnya akan lebih mudah turun gitu anak-anak. Yang kedua yaitu melakukan reboisasi di hutan gundul. Reboisasi adalah kegiatan pemanaman kembali hutan gundul akibat kerusakan lingkungan. Nah, untuk jenis tanaman yang ditanam adalah tanaman tahunan dengan perakaran dalam dan kuat, seperti mahoni, akasia, karet, jati, keruing, dan meranti. Jenis tanaman dengan perakaran dangkal seperti kelapa, teh, dan kopi tidak cocok untuk reboisasi. Hutan reboisasi berperan penting dalam mendukung proses kehidupan, seperti menyerap panas dari pemanasan global, mengurangi polusi udara, menyediakan oksigen bagi makhluk hidup dan lainnya, menyerap dan menahan air hujan, serta menjadi habitat makhluk hidup. Yang ketiga yaitu melakukan reklamasi di lokasi bekas tambang. Kegiatan penambangan yang telah selesai akan meninggalkan ruang terbuka, berlubang yang sangat dalam. Tidak ada tumbuhan dan lingkungan yang tercemar. Reklamasi adalah mengembalikan kondisi lingkungan seperti semula. Caranya dengan menimbun bekas tambang dengan tanah yang mengandung humus. Untuk yang selanjutnya yaitu pelestarian sumber daya alam. Nah, di sini ada tanah, air, dan hutan. Kita melestarikan tanah dengan cara menjaga kesuburan tanah dengan pemupukan, membuat sangkaitan untuk mencegah pengikisan tanah. Yang ketiga, menanam pohon-pohon di tanah yang kosong. Yang keempat, mencegah terjadinya polusi tanah. Nah, kita menanam pohon-pohon di tanah yang kosong itu diperlukan karena semisal kita mempunyai tanaman, nah lebih baik ditanamkan di tempat-tempat yang kosong dan ditaruh di pot jika itu tanamannya kecil. Jika besar boleh ditaruh di tanahnya langsung ya. Nah, di situ tuh untuk mencegah terjadinya polusi tanah agar tanahnya tidak menjadi keras ataupun yang agar bisa ditanami oleh tanaman gitu. Nah, yang selanjutnya yaitu air. Pemakaian air dengan hemat. Nah, kita di rumah atau di masyarakat maupun dimanapun kita berada, sebisa mungkin kita menghemat air karena air itu sangat terbatas. Kita tidak boleh membuang-buang air karena ada lokasi, ada daerah yang sangat susah untuk mendapatkan air gitu. Yang kedua, membuat lubang untuk peresapan air hujan. Yang ketiga, penghutanan pada lereng-lereng yang gundul. Yang keempat, pengolahan kembali air limbah industri. Nah, air digunakan untuk penghutanan pada lereng-lereng yang gundul. Kita bisa menggunakan air atau menyirami hutan-hutan yang gundul agar tanahnya yang di dalam air itu akan menjadi subur dan menghasilkan tanah yang berkualitas. Jadi kita bisa menumbuhkan tanaman-tanaman, berbagai tanaman di situ untuk menjaga lingkungan juga. Yang selanjutnya ada hutan. Di sini kita bisa melakukan tebang pilih ketika kita membutuhkan batangnya untuk dijadikan kertas atau tisu. Di situ kita akan memilih pohon yang udah siap ditebang. Jadi jangan semua ditebang, itu akan menyebabkan hutan gundul. Yang kedua adalah menanam kembali pada bekas tebang atau reboisasi. Nah, kita bisa menanam kembali dengan cara menumbuhkan bibit baru ke dalam tanah yang habis ditebang tersebut. Yang ketiga yaitu mencegah penebangan liar dan pembakaran hutan. Nah, anak-anak, pembakaran hutan itu bisa menyebabkan banyak sekali akibat yang disebabkan oleh kita. Contohnya di udara itu nanti kita akan tercemar. Nah, ketika pembakaran hutan itu akan membuat hutan itu gundul dan itu akan membunuh satwa, tumbuhan maupun kita karena kita masuk di materi yang terakhir yaitu dampak pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkontrol. Di sini ada dampak hutan, dampak laut, dan dampak pertambangan. Di dampak hutan ini, kerusakan hutan itu bisa memicu terjadinya bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Itu akan mengancam kehidupan manusia. Nah, pada musim hujan, hutan gundul itu tidak mampu menahan dan menyerap air hujan. Akibatnya air hujan mengalir dan mengumpulkan di tempat rendah menjadi banjir.
Tidak adanya pohon menjadikan tanah di pegunungan lebih labil karena tidak ada perakaran yang mengikat tanah. Ketika curah hujan tinggi, aliran air menggerus tanah dan memicu penggerakan tanah yang menyebabkan tanah longsor. Kerusakan hutan juga mengakibatkan kekeringan pada musim kemarau. Nah, pada dampak laut, Indonesia itu dikenal sebagai negara maritim karena luas perairannya yang lebih besar daripada luas daratan. Jadi, daratan titik di dalam laut terdapat sumber daya alam berupa hewan dan tumbuhan laut. Pengambilan sumber daya alam yang tidak terkendali mengakibatkan rusaknya ekosistem terumbu karang, punahnya beberapa jenis ikan, dan timbulnya pencemaran lingkungan perairan laut. Jadi kita sebisa mungkin jangan mencemari air. Contoh-contoh kecilnya kita tidak membuang sampah pada laut, pada sungai, karena ketika sungai itu mengalir akan terus-menerus menyebabkan laut itu menjadi penuh dengan sampah, dan itu akan merusak ekosistem pada laut, akan membunuh ikan-ikan dan menyebabkan terumbu karang yang pada rusak. Nah, yang ketiga ada pertambangan. Bumi kita ini terdiri atas beberapa lapisan tanah dan batuan. Di dalam lapisan tanah yang lebih dalam dapat ditemukan berbagai bahan mineral yang bermanfaat. Pengambilan sumber daya tambang yang tidak terkendali mengakibatkan habisnya bahan tambang dan meningkatnya potensi tanah longsor, meninggalkan lubang-lubang bekas galian tambang yang berbahaya, serta menimbulkan pencemaran lingkungan sehingga ekosistem sekitar tambang akan terganggu. Nah, ketika tambang-tambang ini dibiarkan, itu tuh akan menyebabkan udara tercemar karena di dalam tanah itu akan mengandung banyak suhu yang tidak baik. Nah, meninggalkan lubang-lubang bekas galian tambang yang berbahaya. Berbagai dampak negatif dapat terjadi apabila pemanfaatan sumber daya alam tidak terkontrol. Oleh karena itu, pemanfaatan sumber daya alam dari berbagai sektor harus terencana dan bijaksana. Contohnya seperti berikut. Yang pertama, penebangan hutan dengan sistem tebang pilih, karena pohon yang ditebang harus memenuhi syarat tertentu seperti jenis, umur, dan diameter batang. Yang kedua, menanam bibit pohon baru setelah penebangan. Yang ketiga, pengambilan dan pengelolaan SDA hutan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan. Yang keempat, tidak menggunakan pukat harimau dan bahan peledak. Yang kelima, menggunakan obat-obatan anti hama dengan bijaksana. Yang keenam, tidak membuang sampah sembarangan agar tidak mencemari tanah. Nah, kesimpulan pada topik kali ini yaitu sumber daya alam dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia, tetapi jika terus-menerus diambil secara berlebihan dapat mengganggu keseimbangan alam. Contoh dampaknya yaitu kerusakan hutan akibat pembakaran liar dan mengakibatkan kepunahan siswa dan tumbuhan. Oleh karena itu, memerlukan upaya-upaya untuk menjaga keseimbangan alam dengan cara menghemat air, listrik, kertas, penggunaan bahan bakar, dan lain-lainnya. Sementara itu, upaya sumber daya alam di lingkungan masyarakat dengan cara melakukan penghijauan, reboisasi, dan reklamasi. Untuk pembatasan penggunaan sumber daya alam sendiri, itu dibatasi karena manusia harus memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana. Sebagai pelajar, contohnya sederhana yang dapat dilakukan yaitu menghemat penggunaan pensil, karena pensil terbuat dari grafit dari tanah yang dibaluti oleh kayu. Nah, dengan itu kita bisa melindungi bumi kita dan menghemat sumber daya alam. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada perkataan yang kurang benar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.